Ada satu orang di sebelah saya. Dia bilang, cowok. Iya. Dia bilang, aman bang. Aman bang. Aku pantau di sini. Kata siapa? Kata dia. Si Belum pernah abang kenal sama kita nggak kenal. Pas kita keluar hotel itu udah rame orang. Siapa? Kenapa bisa rame? Nggak tahu. Itu ada 3 motor. 3 motor. 3 motor, satu orang bonceng 2, badannya gede-gede semua. Dia bilang dia udah nggak ada nyawanya, udah meninggal. Meninggalnya kenapa? Ada bekas-bekas nggak? Ada organ-organ udah nggak ada. Astaga. Oke, sore ini saya kedatangan tamu yang dimana beliau ini pernah kerja di Kamboja, job scam, ya. Dan kita coba ulik, ada cerita yang sangat mengesankan di sana. Nah, boleh tahu sebelumnya ini kerja apa ya? Kalau sebelumnya saya kerja di salah satu instansi pemerintahan. Pemerintahan? Iya betul. Kerja apa tuh? Saya jadi fotografer buat event-event, fotografer sama videografer. Dan tahu dong dunia-dunia foto iya, gini. Saya tahu dunia-dunia buat sosial media begini saya tahu. Menarik ya. Iya. Terus. Dulu juga sempat jadi admin sosial media buat salah satu gedung pertunjukan, buat ngurusin akun sosial media sama undangan tamu semua. Iya. Ya jadi ini saya juga. Terus sampai akhirnya di tahun 2023 awal kalau nggak salah ya. 2003 awal. Januarian berarti ya. Iya, Februarian lah. Februari ya, awal-awal ya. Iya, waktu itu saya benar-benar kayak event lagi kosong, ya kan. Belum freelance berarti itu. Iya. Kita juga lagi butuh nih kan. Terus akhirnya coba kontak temen yang katanya kerja di luar negeri, dia bilang di Thailand. Iya betul. Sudah kerja dia. Udah kerja dan katanya udah setahun lebih. Iya, makanya dari situ saya bilang, bro, ada lowongan nggak? Buat di sana. Kebetulan juga soal kitchen, ya gue mumpunin nih. Ya udah pernah juga di kitchen. Pernah. Ada basic masak. Ada basic masak. Jadi waiters juga, jadi barista juga udah pernah. Makanya saya bilang, kata dia, ada, cuma di sini berat loh kerjanya. Saya bilang, ya nggak apa-apa, namanya restoran ya berat, kerja juga berat, namanya kerja ya kan. Terus sampai akhirnya ya udah lo siapin data lo aja. Oh oke. Kira saya siapin data, kayak dia cuma minta kayak KTP, terus apa ijazah, kakak. Saya bilang ya udah ntar gue kirim ya. Ya. Nah di bulan Agustus dikabarin, dan ntar ada yang kontak lu. Lumayan lama itu ya. Beberapa bulan itu ya. Iya. Baru di kontak ya. Dia bilang ntar ada yang kontak lu. Oh ya udah, oke. Ordal nih. Iya. Orang dalam ini. Iya. Langsung ini. Ya udah. Ntar gue tunggu ya. Ya ntar ada yang kontak lu buat nanyain soal info-info yang lain lah, buat data-data lu. Oh ya udah. Udah sampai akhirnya di bulan September 2023. Iya. Itu udah mulai ini. Jadi saya udah dikontak di awal bulan September itu. Dibilang, coba kamu ada teman lagi nggak? Ajak. Serius. Saya bilang, wah tumben nih kan. Tumben. Kebetulan teman saya juga banyak yang nganggur kan. Iya nganggur. Momentum ini. Iya, akhirnya saya ajak 3 orang. 3 orang saya. 2 orang saya ajak. Mau dia bilang ya tapi ijazah gue SD, kata dia bisa. Oh iya? Iya. Kerja apa itu nanti di sana ijazah SD? Ini kita ini dulu, dia bilang sih emang di restoran ya. Oh restoran. Iya betul. Nah sampai akhir di hari kita bikin paspor, saya juga curiga soalnya dia juga butuh orang, katanya calo buat bikin paspor itu. Dia butuh orang, butuh calo. Iya, buat bikinin paspor. Saya bilang katanya ada orang bapak di sini. Dia siapa itu yang butuh orang? Yang ngajak saya, bukan yang ngajak, yang hubungin saya lewat sana tuh, teman saya. Nah, dia juga belum punya paspor. Enggak, dia udah di sana sih. Udah di sana. Tapi feeling saya dia nggak di sana sih. Ada di satu daerah, terus saya kasih tahu ya di terakhir. Siap. Nah, kita bikin paspor, akhirnya ketemu calonya kan. Kita bikin, udah selesai bikin paspor. Dan 1 hari setelah paspor jadi, kita suruh berangkat. Itu bikin paspor gampang itu? Cepat. Itu gimana caranya itu? Ditanya-tanya sama pihak imigrasi, mau kemana nih gitu?
Iya, saya bilang kebetulan sih saya mau nyari kerja, tapi Iya. masih mau jalan-jalan dulu nih sambil nyari-nyari di situ sebelum saya ngurus-ngurus berkas lagi. Dia bilang begitu. Tolong sampainya seperti itu ya. Dan teman-teman saya pun juga penyampaiannya beda. Jadi beda-beda kita dikasih. Soalnya di kontaknya satu orang satu. Beda-beda alasan Iya, gitu ya. Beda-beda alasan. Oke. Nah, sampai di apa? Pas apa ya? Waktu itu tuh Imigrasi. imigrasi. Iya. Alasannya tadi mau cari-cari kerja. Iya, kita kan di cari sana. kerja sekalian jalan-jalan juga. Kata dia, "Oh, ya udah ACC, paspor jadi 1 hari." 1 hari langsung jadi. Iya. Cepat kali tuh. Makanya saya juga bingung. Kata teman saya biasanya paspor itu 3 hari. Iya. Ya kan? Paling lama 3 hari. Yang lainnya juga sama, langsung jadi. Sama langsung jadi semua. Nah udah akhirnya dihubungin, gimana paspor udah jadi, udah ya udah besok berangkat ya, tiket udah saya pesenin. Wih, cepat kali tuh. Nah tiket ini kita dipesan itu di Malaysia. Pesannya di Bukan, Malaysia. maksudnya pesan dari Jakarta buat ke Malaysia. Buat ke Malaysia. Iya. Tujuan negaranya? Tujuan negaranya ke Malaysia dulu. Ya. Nah itu kita belum berangkat ke Malaysia pas di bandara. Jadi yang berangkat hari pertama tuh saya sendiri, dibagi jadwalnya. Jadi saya dulu baru teman saya yang 2. Ya. Oke. Pas saya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta tuh ditemenin kan sama keluarga. Nah, saya bilang saya mau kerja begini-begini. Tolong doain ya, semoga lancar. Saya bilang gitu. Nah pas nyampe bandara udah ngambil boarding pass, terus udah udah mau masuk ke imigrasi kan. Sampai minum kita. Oke, Minum dulu izin kita. ya. Ya. Izin. Ini udah nyampe imigrasi nih. Iya. Ya. Iklannya habis ini. Boarding pass masuk imigrasi Indonesia nih yang di Iya, Soekarno masih Hatta di Indonesia. Ditanya apa tuh? Itu pertama kita sebelum nyampe imigrasi kita ditelepon. Lewatnya jangan lewat imigrasi yang ada penjaganya. Ada VIP line, Iya lewat autogate. autogate. Iya. Ih, ada alatnya. Ada di bandara ada alatnya autogate. Jadi dia cuma scan paspor doang. Nah, habis itu kan kalau di penjaga imigrasi kan biasa ditanya-tanya kan, wawancara dulu kan. Ya ini enggak, jadi kita bisa masuk. Berarti punyamu apa itu kok bisa langsung auto? Nah, pas saya masuk autogate itu nggak Ada orang. bisa. Nggak bisa. Terus apa yang terjadi? Akhirnya saya disamperin sama petugas imigrasi. Dia bilang, "Mas ke sini aja." "Oh, oke Pak. Ini autogate nggak bisa. Bukannya nggak bisa sih, cuma nggak tahu kayak nggak kedetek paspor Mas." Ya. "Oh, oke." Terus ke jalur yang biasa. Jalur yang biasa. Nah kita ditanya-tanya, "Nih mau kemana?" Saya bilang mau ke Malaysia Pak. Mau ke Johor kalau mana sih lupa ya. Daerah-daerah sana lah ya, lupa. Nah akhirnya habis itu dia bilang, coba di situ dulu Mas. Kita dihalangin sama petugas imigrasi. Dihalangin. Iya. Dan ternyata tiket hotel sama tiket pulang kita itu belum di check out. Jadi belum dibayar. Belum dibayar. Belum. Maksudnya apa hubungannya? Apa imigrasi sama tiket hotel itu? Ya saya nggak ngerti ya karena petugasnya ya, dia bilang tiket hotel ini nggak kayak ada yang janggal di tiket ini. Saya bilang janggalnya di mana Pak? Ya karena ini tiket belum di check out sama orangnya yang pesan. Ini saya jadi bingung ya. Iya. Kan harusnya yang berhubungan dengan pesawat kan? Iya betul. Jadi di Pesawatnya aman. pesawat kita ketinggalan. Pesawat udah ketinggalan. Iya. Jadi sebenarnya kita belum berangkat. Tapi ada satu cerita yang mungkin Mas kaget ya. Menurut Mas ya. Nah ini masih di Jakarta ya? Masih di bandara nih. Masih bandara. Iya, iya. Itu dia nelpon saya orang yang itu. Oke. Dia nanya gimana udah masuk belum? Gak bisa Pak, saya ditahan di imigrasi. Gimana dong? Ya udah kamu bilang aja gini. Bilang apa? Ya dia bilang ya kamu mau berangkat gitu. Saya butuh ada acara. Dia bilang gitu. Ada acara? Saya bingung dong. Kan Bapak kesana ngajak saya buat ngelihat cabang. Jadi cabang yang di Malaysia. Iya. Ya kan? Udah akhirnya dia bilang ya udah kamu blok nomor saya dulu. Ngapain di blok? Hah? Di blok? Iya, dia bilang
kamu blok nomor saya dulu. Ah, ngapain di blok, Pak? Saya gituin kan. Ya kamu hapus chat-chatan semua. Lah, ya ntar kan dia bisa tinggal baca biar dipercaya, saya bisa berangkat. Saya gituin. Iya. Terus sampai akhirnya tuh nomor itu pun saya ganti namanya kan dari, ini bisa disensor nanti. Oh jangan disebutin. Oh jangan sebutin ya. Unsensor kita. Dari Om ini jadi Iya. si Mas ini saya ganti. Iya. Karena saya juga takut kenapa-napa kan. Iya. Saya udah aneh nih dari pemberangkatan pertama ini nih. Oke deh, akhirnya saya dibawa sama petugas imigrasi ke Badan Perlindungan Pekerja Migrasi. Iya. Nah di situ ditanya-tanya soal, katanya ini ada indikasi bapak tuh mau dibawa ke Kamboja. Langsung ketahuan. Iya, makanya soalnya emang udah banyak yang lewat sini, terus kita juga cek-cekin semuanya. Oke. Saya bilang, oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Berarti terima kasih, saya udah dihalangin ya. Itu sendiri itu. Itu sendiri. Nah, oke. Pas hari kedua teman saya berangkat, Ya. 2 orang itu. 1 orang udah bebas, udah bisa. Lolos. Tiket ada, hotel ada. Kalau Mas waktu itu Saya nggak bisa masuk. Makanya fiktif itu. pertanyaan. Kan? Oke. Nah, oke. Cuman 1 orang ini nggak bisa masuk. Oh yang satu bisa, Yang satu bisa, yang satu nggak bisa. yang satu nggak bisa. Kenapa tuh? Pas dicek paspor sama salah satu petugas, kata teman saya, teman saya yang masuk duluan itu udah ketahuan ternyata. Jadi dia dipanggil lagi pas di tempat ruang tunggu pesawat ya kan. Itu saya bilang, wah gila, malu sih. Malunya kenapa? Ya sekarang orang udah masuk ya kan ke tempat nunggu gitu kan. Terus tambah lagi kamu dipanggil sama petugas imigrasi gitu. Kayak seakan-akan kamu harus kan udah dicek, kenapa dipanggil lagi? Iya. Ya kan. Sampai akhirnya teman saya kata gak diancam sih, kayak dibilang pas di ini juga Badan Perlindungan juga tuh. Iya. Di bandara. Dia bilang, kamu mau jujur apa enggak? Siapa yang ngajak kamu ke sini? Nah, Nah, sampai akhirnya teman saya ngomong, saya nggak tahu Bu, nomor saya diblok. Diblokir juga. Jadi bukan dia yang blokir, tapi orang itu yang blokir. Oke. Sampai terus dia bilang dari petugas itu, kalau kamu memang belum bisa kooperatif, ya kamu mau saya bawa ke polsek, Oke. kantor polisi di bandara. Ya kan. Sampai teman saya udah takut banget itu kan, udah merinding banget. Jam 11 malam dia baru pulang. Ada tekanan di sana Iya. sama pihak imigrasi. Iya. Tujuannya melindungi sebenarnya. Iya, tujuannya melindungi. Sampai akhirnya Lalu? dia pulang ya kan, dia cerita ke saya soal yang tadi Iya, itu. iya. Oke. Sampai akhirnya teman saya nelpon yang di sana. Yang sudah masuk migrasi. Enggak, bukan yang sudah masuk imigrasi itu keluar lagi, dipanggil, ditarik lagi. Jadi mereka berdua nggak bisa berangkat. Yang di luar nelpon Mas. Iya. Terus ngomong apa tuh? Ya bang, udah gila gue nggak bisa berangkat, ini kenapa emang? Masalah tiket lagi. Masalah tiket apaan? Ini gue masalah tiket pulang sama tiket hotel. Ah, kok sama kayak gue? Cibi udah masuk? Enggak, Cibi udah masuk tadi, cuma dipanggil lagi gara-gara paspor kita sama, bikinnya daerah yang sama. Iya. Oh, detail juga berarti petugas imigrasi kan? Saya bilang, oke, saya paham. Sampai akhirnya mereka pulang ke rumah kan, ngobrolin masalah itu. Ya gimana dak? Saya bilang, jujur gue nggak mau lanjut, Kup. Gue nggak mau lanjut berangkat. Lu ngomong gitu? Iya. Kenapa? Soalnya pikir gue kayak, anjiran kerjaan udah nggak bener loh. Kita masuk ke bandara aja udah nggak bisa, terbang aja udah dari tiket aja gitu kan udah kedetek katanya. Apa yang nggak benar? Karena lu mau kerja restoran. Iya makanya itu janggal banget kan. Janggal banget dari tiket ya, kalau emang resmi ya kenapa nggak diinin dulu. Ya kan? Oke. Udah mulai ini nih Udah mulai, kritis nih. iya. Oke, jadi kita nggak mau berangkat, kita setuju. Kita telepon teman kita yang di sono. Halo. Yang sudah kerja di sana. Iya. Halo, Bre, gue gak jadi kerja dah. Gila, gue kemarin berangkat masa gak bisa? Ya, enggak, ntar bisa kok. Aman. Tapi gue nanya satu ya sama lo. Ini kerja apaan? Nah, Akhirnya dia jujur. jujur. Di sini scammer dah. Tuh. Saya bilang, gila lo. Anjing lo ngomong. Maaf.
nggak apa-apa. Mau anjing mau apa nggak apa-apa. Aman itu. Jangan sebut nama. Iya. Saya bilang anjing, lo ngomong restoran gimana sih? Ternyata malah jadi scammer. Lo nggak jelas, parah nih. Lu gue nggak jadi berangkat. Sampai akhirnya abangnya datang ke rumah. Abangnya dia yang di Indonesia datang ke rumah nyamperin, lo kenapa nggak jadi berangkat? Bukannya berangkat aja? Lagi jalan juga hidup lo enak, ntar dijamin. Dia tahu, abangnya tahu adiknya kerja scammer di sana. Abangnya tahu. Udah lo berangkat aja, nggak usah takut. Oh ya? Nggak perlu ada yang ditakutin di sana. Waduh. Udah diancam-ancam masalah kayak kalau lo nggak berangkat ya lo mau nggak mau harus ganti duit. Ganti duit apa? Jadi saya bilang ganti duit apaan? Iya, lo udah tanda tangan kontrak sih. Tanda tangan apaan? Gue belum nyampe sono. Saya gituin kan, saking kesel ya kan. Tanda tangan kontrak apa? Iya, saya bilang tanda tangan kontrak apa? Emang pernah ngerasa tanda tangan? Iya. Nggak pernah kan? Gue nggak pernah ngerasa tanda tangan. Gue nggak tahu kontraknya isinya apa. Iya. Kerja berapa tahun di situ gue nggak tahu. Saya bilang gitu. Logis banget di situ. Iya, makanya udah saya bilang, gue punya akal, gue punya ide. Katanya. Saya ngomong ke teman saya satu orang yang kemarin masuk ke ini. Gue punya ide. Apaan? Kita berangkat. Lo yakin dah? Udah berangkat. Sampai akhirnya kita, orang itu ngehubungin lagi, yang ngeblokir nomor. Udah buka lagi itu. Dia ngebuka lagi, dia nelpon. Ya udah ntar kamu berangkat lewat Medan. Lewat Medan. Pakai darat. Udara. Udara. Jadi kalau di lewat lintas provinsi kan kita nggak ada petugas imigrasi. Oh ya? Iya. Jadi dari Jakarta ke Medan. Ntar dari Medan kita nyambung Ke Malaysia. Malaysia. Oh ya? Iya. Cuman, oke, saya ceritain ya. Siap. Nah, sampai di Medan. Sebelum di Medan, saya udah kontak ke teman-teman saya semua yang di Medan. Saya bilang, ada salah satu teman saya yang Medan. Iya. Teman apa tuh? Teman game juga, Teman main game. game, teman satu project juga dulu. Saya bilang, boy, apa ada? Jadi gue minta tolong, apa tuh? Gue lagi mau ngerjain orang nih. Ngerjain. Dia bilang, Tapi lu nggak niat pergi ke sana? nggak niat. Udah nggak niat dari hari pertama dibilang saya dibilang percobaan. Siap. Saking kesal ya kan. Ya lu jadiin gue jadi bahan percobaan doang. Ya kan? Buat berangkat kerja lu jadiin gue bahan percobaan dari lewat Bandara Soekarno ke Malaysia dengan tiket bodong itu. Ya kan? Oke, gue balas dendam. Dari Jakarta ke Medan siapa yang bayarin tiket? Mereka. Oh ya? Ya, kita dikasih uang ringgit juga. Oh ada cash itu? Cash. Ditransfer? Kita ditransfer sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Dapat duit dong? Ya, dapat duit. Itu 200 ringgit. 2 juta atau berapa? Iya. 500 ringgit. 500 ringgit berapa tuh? Iya. Kisaran Jutaan lah ya? 2 jutaan. 2 jutaan sekitar Enak kali itu. Iya. Nah, sampai akhirnya pas saya udah kontak teman saya kan, jadi gini, gue minta tolong sama lu boleh gak? Apa tuh? Daerah lu ke Kuala Namu deket gak? Kuala Namu itu? Bandara. Bandara. Satu daerah juga, itu daerah Medan Kuala Namu. Oh Iya. Kata dia, lumayan jauh sih dah. berapa jam? Berapa jam memang? 8 jam dia bilang. 8 jam. 8 jam. Emang 8 jam. Jauh banget ya? Iya, jauh banget. Oke, akhirnya saya bilang, ya udah, gue minta tolong ya. Kalau bisa tanggal sekian lo ke sana. Bandara itu? Iya. Kalau enggak ke bandaranya. Terus? Enggak ke bandara, ke salah satu hotel. Oh langsung di hotel? Iya. Oh ya udah dah. Oke, ntar gue jemput. Ya jadi dia manggil saya udah dulu. Oke, udah sampai situ akhirnya saya berangkat ke Medan. Di Medan saya kompromi sama teman saya. Iya. Kalau gimana? Jadi mau berangkat? Nggak tahu sih, gue lihat aja dulu nanti. Dia bilang gitu. Iya. Kalau lo mau berangkat ya nggak apa-apa, lo berangkat, gue cabut. Saya bilang gitu. Udah sampai akhirnya saya berangkat, nyampe di Medan jam 9 malaman. Jam 9 malam itu Bandara itu? di bandara. Itu keadaan hujan. Wih, terus teman lu di mana tuh? Itu teman kita belum datang, belum nyampe. Anjir. Karena saya baru hubungin OTW sekarang. Oke. Karena jaraknya jauhan. Jam 9 nyampe. Ya. Sampai di pintu bandara keluar, kita dijemput. Sama? Ada mobil bandara. Shuttle gitu dia ke hotel. Orang-orang itu juga? Bukan, saya nggak tahu ya.
Nah, Saya nggak tahu. tapi memang ada kemungkinan. Tapi memang sudah ada jemputan. Iya, udah ada jemputan. Oke, udah sampai situ kita ke hotel. Di hotel pun kita juga. Tapi hotelnya bener itu. Hotel benar. Yang lu bilang ke teman lu tuh. Iya. Hmm. Oh enggak, bukan hotel yang itu loh. Ah, Jadi saya sempat pindah hotel. oh freak juga tuh. Iya. Tanya lu kabarin teman lu. Scammer, kita scam lagi. Ah, Akhirnya saya di Medan. Udah nyampe hotel, saya kabarin, gue udah di Medan, gue udah di Kuala Namu di hotel ini. Terus gue ntar jemput kemana? Udah ntar gue serok. Kalau emang udah daerah Medan, udah daerah Kuala Namu. Iya, Oh ya udah tuh. Sampai akhirnya jam 10 kita udah masuk kamar hotel, udah check in kan segala Ya. hotel. Terus kita udah ganti baju, kita makan dulu di Indo. Ada minimarket di situ. iya, iya. Bertiga. Berdua. Soalnya yang satu nggak ikut. Nggak ikut ya? Yang satu udah mutusin nggak ikut. Dia bilang, gue bodo amat, gue mau suruh bayar denda, gue bodo amat. Wih, Saya bilang, jangan gitu. denda apaan? Iya, saya bilang, denda apaan lu denda? Emang kita diancam tuh denda 50 juta om. Wih, emang kita make segitu? Iya makanya. Gak masuk akal. Iya. Gak masuk akal. Sampai akhirnya pas saya di Medan, saya kan sempat makan dulu Iya, iya. di minimarket situ. Ada satu orang di sebelah saya. Dia Saya bilang, coba. cowok. Iya. Dia bilang, aman bang, Aman bang. aku pantau di sini. Kata siapa? Kata dia. Si Belum pernah kenal sama kita nggak kenal. Kita pura-pura nggak tahu. Jadi dia lagi duduk-duduk sih. Iya, kita lagi duduk berdua. Tiba-tiba dia ngomong sendiri. Iya, Aman bang gitu. ya kita pantau di situ. Ya, Saya bilang, wah, gua nggak bisa nih, sulit nih, ya kan taruhannya nyawa kan. Ayo, ayo. Gimana? Oke. Kita akhirnya saya turun lagi, saya naik ke atas, rebahan sebentar, ngirim gambar ke dia, foto, kita udah di hotel segala. Pantas orang itu tahu kalau kita ada di situ. Teman yang mau jemput ini. Iya. Siap. Nah, sampai akhirnya, bre, gue mau turun dulu ke bawah. Ngapain? Gak, gue mau ngopi lagi, mau ngerokok. Oh ya udah, silakan. Saya turun ke Ke bawah. teman itu. Saya sendiri di Indomaret. Di minimarket itu ya. Iya, iya, iya. Minimarket itu saya sendiri. Terus yang ngomong sendiri itu ada di situ. Ada, masih ada. Itu jam 12. Orang mana itu? Saya nggak tahu, mungkin orang-orang situ juga ya. Di situ juga. Nah, sampai akhirnya saya bilang, oke, orang ini masih ada. Jadi maksud saya turun ke bawah itu saya mantau dia. Apa orang itu ada apa enggak. Kalau emang orang itu udah nggak ada, saya mau keluar dari hotel itu Ya. tanpa check out. Jadi kalau emang saya check out, otomatis ada notifikasi di handphone yang mesen dong. Ya. Ya kan, kalau saya keluar jam sekian, yang harusnya saya kan keluar jam 6, setengah 6 buat berangkat ke Malaysia. Ya, oke. Waktu check in itu ditahan nggak paspor KTP-nya? Enggak, Oh ya? enggak ditahan, Nggak ditahan. enggak. Karena emang kita datang itu nggak ada jemputan dari pihak sana, dari pihak hotel kita jemput. Jadi yang ada di pikiran saya, di hotel pasti ada yang jagain kita, ada yang mantau kita. Soalnya emang dari hotel ada 3 orang sebenarnya. Yang normal kan kita taruh KTP. Iya. Apa kan misalnya? Enggak, kita pakai deposit. Deposit 100.000. 100.000. Iya. Jadi dia nggak minta KTP, dia minta bentuk uang kayak 100.000 buat deposit. Iya, iya. Jadi ketika kita check out kan dibalikin kan uangnya itu. Iya. Nah, sampai akhirnya pas jam 12 itu Jam orang 12 masih ada. siang. Malam. Iya, kita malam. Itu di Medan malam. Jam 12 malam itu orang masih ada, masih duduk. Saya masih apal mukanya sampai sekarang. Oh iya. Iya. Enggak sempat ciri-ciri tuh foto ini. Enggak. Enggak. Mungkin kalau foto salah satu orang yang di sana ya, yang katanya bosnya, saya ada. Saya punya fotonya. Soalnya emang sempat video call buat Wih. yakinin saya berangkat. Siap. Terus Nah, jam 12 malam nih. jam 12 malam orang itu masih ada. Oke, saya naik lagi ke atas, selesai ngerokok. Saya turun lagi jam 1. Orang itu masih ada. Duduk di minimarket itu. Duduk di minimarket itu. Emang spot dari lobby hotel minimarket tuh nggak jauh. Jadi kelihatan kalau orang keluar. Oh, gimana cara kaburnya ini? Iya, bingung kan? Saya masih bingung nih. Iya, sampai akhirnya saya tuh jam 2 sempat ada perdebatan. Saya sama teman saya. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Karena Perdebatan sama teman. iya, jadi pacarnya teman saya itu nelpon. Udah, lu nggak usah berangkat. Lu ngapain berangkat? Lu di Kata sana. teman, kata pacarnya. Pacar teman saya itu. Ya. Dia bilang,
lo yakin berangkat, lo mending gak usah berangkat. Kenapa dia bilang gitu? Karena teman dia udah ada yang di sana. Temannya si pacarnya. Iya. Terus? Fun fact-nya, temannya si pacarnya teman saya itu temenan sama teman saya yang udah di sana, yang udah di Kamboja. Iya. Saya juga dikasih tahu alamat daerahnya, saya dikasih. Tapi apa informasi apa yang didapat di sana? Kenapa dia bilang jangan berangkat? Iya, dia bilang jangan berangkat, teman gue nggak pulang. Dia bilang di kontrak itu 2 tahun. 2 tahun. Terus? Cuman dia udah 4 tahun nggak pulang. Nggak ada kabar. Gak ada kabar. Dan setahu saya kasus-kasus perusahaan-perusahaan judol itu kan emang dari udah lama banget sebenarnya kan ada. Oke, lanjut. Iya. Perusahaan judol itu kan emang sebenarnya udah lama banget ada kan Di sana. Iya. Tapi ini kan job scam, bukan Iya. judol. Bukan. Iya. Saya bilang, Oh, jam 2 tadi berdebat. kita berdebat masalah itu. Berdebat. Saya bilang, "Be, lo mau cabut apa enggak?" Gue mau cabut, Kata siapa? kata saya. Gue mau cabut. Kalau lo nggak mau cabut, ya nggak apa-apa, lo berangkat. Urusan orang tua lo ntar biar gue ngabarin. Soalnya gue udah punya taktik di sini, gue udah punya rencana. Saya bilang gitu. Dia nggak ada. Dia nggak ada. Intinya dia bilang pelangap-pelongo lah ya. Pelangap-pelongo, bocah itu pelangap-pelongo. Sampai akhirnya pas di jam 3 teng. Jam 3 itu saya mulai eksekusi. Karena saya udah mantau di bawah udah nggak ada siapa-siapa. Yang mantau itu kemana? Gak tahu. Tidur kali. Kosong, kayaknya tidur, kayak dia kecapean. Mantau. Iya. Saya akhirnya di situ saya bilang ke dia, jangan lo check out ya hotelnya. Itu detail penting gitu menurut saya. Dari mana lu tahu kalau itu akan ada notifikasi? Pasti Pak. Saya sering soalnya dulu. Sering. Ya, memesanin hotel buat orang saya pernah. Jadi tahu ya. Iya, jadi tahu. Jadi dari pengalaman pengalaman itu. Iya. Jadi punya Paham. strategi ya. Iya betul. Terus? Saya bilang, jangan lo check out. Kalau lo check out ada notif kasih itu. Usahain jangan sampai udah biarin deposit 100.000 ikhlasin. Tapi yang udah dapat banyak. Yang udah dapat kan banyak. Jutaan. Iya. Ketimbang 100.000 doang. Ya kan? Ini judulnya ngerjain scammer ini. Iya. Oke, terus lanjut. Iya, saya ngerjain scammer. Dan mengakui saya mengerjai mereka. Sampai akhirnya Jam 3 ini. Jam 3 itu saya turun ke bawah, Eksekusi ini. udah nggak ada siapa-siapa, kosong. Dan teman jam 3 itu sebenarnya belum kabur ya. Kita belum cabut dari hotel. Resepsionisnya? Resepsionis ya nggak apa-apa, kalau kita keluar bawa tas pun juga nggak apa-apa, nggak dicek out. Saya cuma gitu. bilang saya mau keluar tapi jangan, gak usah dicek out ya. Tanya saya mau bilang gitu. Iya. Sampai akhirnya teman saya, kakak dia bilang Mau "Yaudah." berangkat. Enggak, dia mau berangkat tadinya. Cuma saya yakin, tapi kasihan mak lu. Lu pikirin ke situ, mak lu kasihan. Lo yatim, mak lu sendirian. Siapa yang ngurusin? Saya bilang gitu. Siapa yang bakal ngurusin mak lu? Kalau lu kenapa-napa di sana? Udah ada feeling ke sana ya. Iya. Soalnya ancaman dia, teman saya itu mau pulang ke Indonesia. Dia butuh 3 orang. Kepala ganti Tukar kepala. kepala. Iya, Tukar kepala. tukar kepala. Dan itu disampaikan sama pacarnya dia, pacarnya teman saya. Valid dong informasinya. Iya. Makanya abangnya itu memperjuangkan banget kayak, ya udah lu berangkat. Nggak usah takut ada apa-apa, abangnya teman saya yang di sana tuh. Oh, Jadi, biar adanya bisa adiknya pulang. bisa pulang. Iya. Masuk akal dong. Masuk akal. Iya kan? Udah akhirnya gue nggak mau berangkat, kalau mau berangkat ya terserah. Cuma lo pikirin malu sendirian di sini. Ih, analisis lu tajam banget ya. Serius. Wih. Kata dia, ya udah. Tapi ntar aja kalau bisa jam 6, nggak ada waktu. Kalau jam 6 cabut, otomatis sini ada yang mantau kita. Nah. Kita yang bakalan kena. Ya kan? Udah akhirnya jam 3:30 itu saya masih mantau di bawah, nggak ada orang sama sekali. Saya telepon dia. Udah lu turunin tas gua semua, barang-barang kita keluar. Gua udah pesan hotel di tempat lain. Oke. Jadi saya sempat sebelum saya kabur saya udah check-in hotel, udah pesan hotel lewat online. Dan itu makanan lu yang udah tahu ya. Udah Iya. paham ya. Iya. Itu saya pikir kayak kalau 1 kilometer dari hotel itu masih terlalu dekat. Ya, agak ngeri ya. Iya. Nah,
di aplikasi hotel itu kan ada titik ini ya kan, titik apa, tempat itunya hotelnya kilometer berapa kilometer dari tempat saya. Sampai akhirnya ya udah, gue mesen hotel yang sekiranya 30 kilometer dari sini. Jauh banget. Iya. Dia bisa lacak lah, dia pasti ke hotel yang terdekat. Iya, pasti. Cari nama lu di situ nanti. Iya, pasti. Iya. Maka saya bilang, ya udah 30 meter dari sini. Itu juga 30 kilo. Iya, 30 kilo. Oke. Itu udah masuk pelosok soalnya hotelnya. Kanan kiri udah hutan. Ada Kayak di hutan, ada masih hutan itu. Minum dulu. Oke, izin ya. Ya, 30 kilometer dari hotel di hutan. Ini menarik nih. Masih panjang ceritanya ini. Masih? Belum sampai Kamboja ini. Belum, kita emang gak ke Kamboja. Oh enggak. Enggak. Pure ini memang Biar kita ngerjain kerjain. scam. Saya yang ngerjain sih, temen saya enggak. Iya, serius. Ide dari mana ini? Gak tahu, terpikirnya kayak kesel ya kan, bawaannya kayak ngapain sih jadi gue jadiin bahan percobaan di Bandara Soekarno ya kan. Iya. Coba kalau dari awal gue udah bisa berangkat mungkin gak kayak gini. Udah di situ udah analisis lu udah tajam sih. Udah. Oke, cari hotel di 30 km 30 meter dari hotel saya. Yang pertama Dapat. emang itu di hotel itu juga saya di scam sih sebenarnya. Ah? Fotonya bagus, Oh. hotelnya nggak ada pintu. Hotel nggak ada pintu sama sekali itu. Gambarnya bagus. Ih, kamar di gambar tuh bagus, kamar segala, kamar mandi. Pas nyampe sana kok malah kayak kos-kosan 500.000 di Jakarta. Kena scam lagi. Iya, kena scam itu. Teman lo ikut jadinya? Teman saya ikut. Ikut nginap situ. Dan bodohnya, begonya tuh orang, dia bilang dari awal udah bilang gak usah di check out. Saya nggak tahu, soalnya saya pesan Grab, itu Grab saya tunggu di luar, jangan masuk ke dalam. Soalnya susah di parkiran kan nanti, kita keluar juga susah. Iya. Nah, akhirnya saya jalan duluan, lari duluan ke depan tuh. Dia di dalam. Dia masih di dalam, bawain tas saya. Aduh, saya lari duluan ke depan, ke Grabnya pun nanya. Nanyanya apa? Kenapa kamu lari-lari malam-malam dari hotel? Enggak pak, ada ntar saya ceritain. Iya. Saya bilang gitu. Tapi nunggu teman saya masuk dulu. Oke. Teman saya masih di depan. Dia datang ke arah mobil kucuk-kucuk bawa makanan. Mau makan? Ya saya bingung dong. Makanan dari mana? Ya tadi gue check out dulu hotel. Fuck, saya bilang. Itu Kocak banget. jujur kesel pak. Kesel. Saya kata-katain di situ, lu jadi orang dong apa sih, tolol. Udah ini Check out hancur. dulu. Emang dapat makanan dari mana? Dapat makanan. Kalau check out. Iya, yang harusnya kan itu sarapan kita nanti pagi kan. Iya. Jadi diambil hari itu juga. Berarti hotel ini pura-pura nggak tahu atau memang sudah tahu Apa itu? bahwa akan ada orang Nggak tahu, emang nggak tahu. Iya, jadi sebenarnya di hotel pun kita aman, cuma yang nggak aman dari penjaga-penjaga. Penjaga itu. Antek-antek kayak dia lah sebutannya ya. Nah, akhirnya pas udah tuh saya kata-katain terus. Ya udah sekarang handphone lo matiin. Oh itu bisa kelacak itu. Bisa. Soalnya dari tadi emang dia wifi-an. Saya seingat saya. Oh IP addressnya bisa. Iya. Betul. Saya udah ngelacak sampai situ juga soalnya. Kayak lo nyalain handphone pakai wifi umum apalagi gratis ya kan. Tambah lagi bluetooth nyala. Ya. Penyangkut handphone lo ke tempat lain. Betul. Ya kan. Udah akhirnya matiin handphone lo. Gue udah beli kartu. Saya udah nyiapin. Kayak detektif ini. saya udah nyiapin. Saya udah nyiapin kartu baru. Buang kartunya. Buang kartu yang lama. Wih. Saya udah nyiapin semua kan. Saya bilang udah buang kartu lo. Tapi kontak teman gue di handphone gimana? Lo ngurusin banget, lo ngurusin temen lo apa nyawa sih? Saya bilang gitu, lo ngurusin temen lo apa nyawa? Soalnya di sini nyawa lo udah terancam ini. Lo kesalahan fatal lo di check out hotel itu udah fatal banget. Ya kan? Udah sampai akhirnya saya nyampe di hotel yang kedua itu kan. Si supir itu nanya, kenapa mas emang mas? Tar dulu bapak kenal orang ini nggak? Saya kasih tunjuk foto profil dari orang di situ kan, yang di sana yang ngasih saya kerjaan, yang ngobongin saya soal berkas-berkas. Iya. Dia bilang, oh enggak, saya nggak kenal. Emang dia orang mana? Ya nggak tahu. Saya bilang saya juga nggak tahu. Mas polisi? Enggak, bukan bapak. Dia diem aja pak. Siapa yang nanya? Mas polisi? Bukan, tukang Grab ya?
Mas polisi gitu. Driver online. Kalian itu. dikira polisi? Iya. Sangka saya lagi ngelacak orang. Oh. Emang tampaknya kayak apa emang? Waktu itu emang cukur rambut kan. Nggak panjang. Nggak panjang. Oke. Ya, terus juga badan kan agak gede sebenarnya kan. Polisi dia. Pikir saya polisi. Enggak Bapak udah tenang aja Pak. Kalau Bapak kenal orang ini, ya udah keep silent aja Pak. Saya bilang gitu. Oh. Dan sampai di hotel itu saya ngabarin teman saya. Yang mana? Yang di Medan. Dari Oke. Medan yang tadi mau jemput saya itu. Siap. Saya kabarin, Bre, gue udah di hotel ini. Oh ya udah, bapak gue juga udah nyampe. Oh, bapak lu? Saya nanya kan, kok bapak lu? Ya udah nggak apa-apa, lu udah cerita semua ini kok masalahnya. Bapak gue anggota soalnya. Wih. Wah, lu bilang kawalan, Serius. ya kan? Kawalan. Bapaknya anggota. Bapaknya anggota. Mantep kali itu. Saya juga nggak tahu kalau ternyata bapaknya anggota, Om. Oh, oke. Iya. Sampai kira ya udah, gue kirim nomor bapak gue. Oke. Udah terus itu saya mau nggak tidur sama sekali mikirin. Karena pikir saya pasti bakalan ada orang nyampe ke hotel. Hotel kedua saya. Tidur. Saya nggak tidur. Nggak tidur sama sekali. Enggak. Itu teman saya udah tidur pules. Saya bilang, enak ya jadi orang kayak gini. Dia nggak mikir apa-apa tuh orang. Iya, nggak mikir apa-apa. Buset dah. Enak banget hidup lo ya. Saya bilang gitu. Sampai di jam 8 Malam. ya sempat merem dikit soalnya. Enggak, jam 8 pagi. So, Sorry. pagi. Iya, itu udah pagi. Soalnya emang kita keluar subuh gitu kan. Oh iya. Pagi kita udah keluar. Dia bilang, di telepon saya, Sama. bapaknya teman saya. Dek, di mana kau, Dek? Oh, Pakai logat Medan. iya, pakai logat Medan. Di mana Mantap, kau, Dek? Di mana kau, Dek? Oh ya Om, masih di atas Om. Bentar Om. Om udah di bawah. Udah di bawah Om dari tadi jam 7:30. Oh, sekarang udah jam 8 lewat ya kan. Saya nggak enak. Nungguin lama banget. Iya, karena ketiduran itu merem itu. Tapi pakai baju biasa. Itu saya udah pakai hoodie. Nggak, maksudnya itu si Bapaknya bapaknya Om. Om itu tadi. dia pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Iya. Nggak terlihat dia polisi. Nggak terlihat. Iya. Cuma di kaca mobil itu dia nggak pakai kaca film kan. Oh. Nah, sampai di akhirnya saya naik mobilnya dia kan, dia nanyain. Anak saya udah cerita ke saya. Oke. Iya, masalahnya tuh ada tetangga saya juga. Dia juga udah 2 tahun belum pulang. Wah, cerita lah di situ. Iya, dia cerita. Kita ceritain semuanya. Kalau kamu mikir kamu pergi itu kamu pikiran bagus. Dia bilang. Saya bilang, iya Om lagi. Saya juga udah kesal duluan dari awal. Ini saya lagi kerjain ini Om. Iya, saya lagi ngerjain orang juga. Dan di perjalanan itu, oh ya sorry, pas kita keluar hotel itu udah rame orang. Siapa? Kenapa bisa rame? Nggak tahu. Itu ada 3 motor. 3 motor. 3 motor, 1 orang bonceng 2, badannya gede-gede semua. Dan salah satu ada orang yang saya kenal itu. Nyariin lu. Bisa jadi. Tapi di situ saya udah pakai kupluk, pakai masker, pakai topi, udah kayak buron. Di mobil. Iya, Mobilnya bukan mobil polisi. bukan mobil biasa. Iya. Nah, akhirnya saya masuk ke situ. Ke mobil ya kan, saya bilang. Dilacak lu. Iya. Gara-gara teman lu itu. Bisa kan? jadi bocah itu emang belum ganti kartu. Aduh. Itu bocah belum ganti kartu, handphone nggak di reset. Kalau saya udah di reset semua, kartu udah saya ganti, WhatsApp pun juga udah saya ganti nomornya semua. Saya bilang, oke, gue harus hati-hati. Saya bilang, Om, kayak ada yang ngikutin di belakang. Oke. Ya udah, ini saya mau ngebut aja bagaimana? Gak usah Om. Oh, udah Dekat nanya begitu? Iya. Dekat sini ada jalan tol kan? Dia bilang ada. Lu udah tahu taktik ini. Kita maps. Sebelum pergi pun saya udah ngapalin Iya jalan. tuh. Iya. Daerah sini ada Detektif map ya? kan? Iya ada. Ya udah kita lewat tol. Ini nggak bisa. Dan motor itu nggak bisa lewat, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya. Kita muter-muter udah di situ. Sampai jam berapa? Jam 12 Siang. siang. Saya nelpon teman saya, ayah saya. Ayah. Ya, saya nggak jadi berangkat. Lah kenapa? Ayah nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Lah kenapa emang? Ya kerjanya scam, saya nggak mau berangkat, saya gituin. Terus katanya, oh ya udah, kau pulang aja. Butuh supir gak? Oh ya? Ayah saya ngomong gitu. Kalau butuh supir ntar ya telepon teman ayah juga yang di Medan. Oh, ada juga. Ada juga. Saya bilang nggak usah. Ini udah sama bapaknya teman saya kok di Medan.
kebetulan juga anggota. Dia oh ya udah, aman nggak sudah. apa-apa, aman. Sampai di Medan saya nggak punya uang cash kan. Emang sebelumnya juga saya dibekelin sama ayah saya. Iya, iya. Jadi uang ringgit itu pun saya masih utuh uang ringgit. Dan Yang dikasih itu. iya, uang cash pun itu ada, nggak, bukan uang cash, uang rupiah ada di M-Banking waktu itu. Jadi nggak ada ATM di situ, susah nyari BCA, susah banget itu. Sampai akhirnya, Om, ntar ke money changers dulu ya. Ngapain? Kita mau tukar uang dulu. Bilang ke Om polisi Iya. tadi. Oh ya udah. Tapi kamu aman nggak kalau kamu keluar? Nggak tahu sih Om, takutnya orang itu masih ikutin. Karena dia masih wilayah dia itu. Iya, masih wilayah itu, masih daerah Kuala Namu. Belum keluar dari situ. Belum keluar. Sampai akhirnya kita nyampe money changer. Kalian nyari makan. Tapi saya nggak keluar. Saya nggak keluar dari mobil, nggak. Gimana caranya? Si Om itu yang ngaju. Ya udah sini aja, saya yang tukarin uangnya. Ya. Dan pure dibalikin semuanya. Makan pun kita dibeliin. Jadi uang dari ringgit itu nggak kepotong sama sekali. Iya. Terima kasih banget Om. Sumpah. Dia penyelamat saya banget itu di situ. Dari situ Dia nanya. ringgit udah Udah dicair jadi rupiah. Rupiah. Iya, totalnya itu punya saya 2 juta berapa gitu. Temen saya yang itu, saya nanya, kan kita dapat 500. Oh, dia dapat juga. Dapat juga. Kita dapat 500. Uang dia tinggal 400. Oh, kemana Saya uangnya? nanya dong, ini ringgit lu kemana? Aku tinggal 400. Gua kasih mak gua. Anak berbakti. Saya bilang. Anak berbakti. Sempat-sempatnya ya. Iya, saya bilang anak berbakti banget. Sekarang lu pulang gimana ntar kalau gak ada duit? Saya gituin. Udah pakai duit lu dulu aja. Gak usah nih pakai megang duit lu sendiri tuh. Punya dia dapat cuma 1,5. Udah akhirnya si Om ini pun nanya, kamu mau pulang pakai apa? Dia nanya, apa mau saya anterin ke Jakarta langsung? Pakai apa? Dia nawarin diri kayak, Iya. ya udah saya anterin kamu ke Jakarta. Cuma kan lumayan Om, Iya, ongkos juga lumayan. 3 hari ya, dari Medan Jakarta. Oh, pakai darat. Kita darat. Karena kalau di bandara awalnya kita mikir kayak, kalau gua balik naik pesawat lagi, pertama tiket mahal, kedua kita juga pasti bakalan ketangkep di bandara. Iya, pasti ada antek-anteknya di Pasti. situ. Soalnya dia bilang juga di bandara udah ada orang yang dibayar sama dia. Tugas imigrasi Medan. Siapa yang ngomong? Si orang yang nelpon saya soal Ya. buat keberangkatan saya itu. Oke. Lo mau balik kemana? Gua ada orang sana gitu. Iya. Kalau kamu berangkat sana nanti gampang, kamu bisa lewat imigrasi. Imigrasi sana udah dibayar sama saya. Berarti ada antek-anteknya. Iya. Nah, itu saya notice mereka penjaga-penjaga hotel tuh di situ yang jagain saya pun notice-nya di situ. Petugas imigrasi aja bisa dibayar. Apalagi hotel. Iya. Oke, berarti gua harus hati-hati di mobil pun juga harus hati-hati. Kita pulang naik mobil. Pulang bis. naik mobil. Iya. Kita nggak naik bis nggak naik bis yang mahal nggak. Kita naik bis yang biasa. Biar nggak kedetek atau gimana? Kita menjaga diri aja sih di mobil. Oke. Di perjalanan itu juga pesan mobil pun kita nggak pesan sendiri. Jadi si Om ini nih, bapaknya teman saya ini, Biar nggak kedetek gitu. Iya. Dia yang turun. Bahas saya mau pesan kursi 2 buat mobil yang biasa aja. Udah kasih. Ini tiketnya. Saya nanya berapa Om biaya? 637.000 Itu per orang. per orang. Saya mau ngasih uang, dia tolak. Saya bilang enggak Om, makasih banyak, saya udah dibantuin. Kalau Om nggak ada, kalau anak Om nggak ada, saya mungkin udah mati di sini Om. Kalau udah nantangin perusahaan gila ini. Lagi nantangin perusahaan-perusahaan gila. Iya. Jatuhnya saya menantang perusahaan-perusahaan mereka. Iya, pasti. Iya kan? Iya. Apalagi uang ringgit kita dikasih, tiket kita dibayarin, Iya. Mereka rugi. mereka rugi. Tiket rugi. Iya. Kasih uang pesangon pula. Ongkos ke Jakarta pun saya dibayarin ibaratnya kan? Pelesiran. Pelesiran ke Medan. Iya. Ke Medan, dia itu belum pernah sama sekali ke Medan ya kan. Udah akhirnya nyampe di mobil berangkat pun si Om itu belum pulang. Bapaknya teman saya. Dia masih mantau. Masih nungguin. Karena emang dia bilang kasus ini serius. Kasus ini serius. Iya. Saya pun juga ada masih foto. Saya bilang Orang ada itu. kita ada bukti chat, ada ini.
kalau foto orang ini mungkin orang bisa ngambil dari lain ya kan. Iya. Dan kesalahan saya juga, saya punya kesalahan juga di sana Apa tuh? buat nggak ngasih foto si bapak yang dibilang bos di sana, Oh iya. yang meyakinkan saya pas video call emang saya screenshot fotonya. Cuma gua hapus aja, gue takut kenapa-napa juga ya kan. Saya Ada dari rasa Jakarta takut juga jauh, berarti. jadi saya ada rasa takut juga. Karena emang itu ngelewatin dari hotel pertama ke hotel kedua nggak gampang banget bang. Oh iya. Iya. Soalnya Banyak rintangan juga tuh. banyak banget rintangannya. Di mobil. Sampai akhirnya di mobil ya. Lanjut ke mobil ya. Mobil arah ke Jakarta, kita naik bis. Lintas Sumatera ada. Yang tujuan ke Jakarta. Iya. Tujuan ke Bandung. Oh ke Bandung. Iya. Ya, emang awal tujuan saya mau ke Bandung. Iya. Cuma kata teman saya, udah nggak usah, lu ngapain ke Bandung. Ada teman saya yang orang Bandung. Dia bilang nggak usah, ngapain lu ke Bandung. Lu hadepin di sana. Hadepin di Jakarta. Lu punya buktinya kan semua. Ada. Saya bilang ya udah, lu hadepin. Oke. Gue pulang ke Jakarta. Iya. Sampai di daerah Pekanbaru kalau nggak salah. Teman saya nelpon orang. Teman saya. Yang dibilang dongor tadi. Iya. Nelpon orang. Emang ada sempat titipan dari abangnya, cincin. Abangnya teman saya yang di ini ya. Si A itu nih ya. Ya. Si A ini dia abangnya nitipin cincin buat lamaran. Jadi buat dikasihin ke adiknya. Jadi adiknya punya pacar di satu tempat itu juga. Nah teman saya pakai cincin. Dibawa cincinnya dibawa, terus dia nelpon ke temannya. Temannya dia lah. Saya nggak tahu temannya dia, bodo amat. Nelfon, udah cincin dia aman kok sama gue, nggak usah takut. Oke, salah lo kedua. Saya emang taktik kita nyampe di Jakarta tuh kita mau dibawa pakai mobil polisi Sama bapak saya. mau dibawa ke mobil polisi Iya, buat pulang ke rumah biar aman. biar aman. Tujuan ke mana? Rumah. Rumah daerah Kemayoran, Oh, Kemayoran. Jakarta. Iya. Saya bilang sebelumnya saya udah ingetin, cuma pas udah di Medan terus pas udah di arah pulang, terus saya juga ada jaga jarak buat sama penumpang lain. Sama penumpang lain. Iya. Karena kita nggak tahu antek-anteknya dia itu berapa banyak di Medan kan. Bisa. Soalnya sih. kita naik di Medan. Di bus itu ya. Iya. Sampai pas Ngeri kita mau kali itu. jalan itu, kita mau jalan, mau berangkat lah ibaratnya ya. Saya nanya ke supirnya, Bang, saya mau nanya bang, apa? Kita lewat Kuala Namu gak? Oh enggak, kita nggak lewat, kita nggak lewatin Kuala Namu, kita muter. Oh, oke, berarti aman di sini. Cuma di situ saya masih jaga jarak sama orang sekitar. Ada yang mencurigakan kan di bis itu? Ada sih beberapa ya. Suka Yang awalnya saya ngeliat gitu. Iya, ada. Cuma pas di daerah Pekanbaru yang setelah itu saya makan ya kan, saya ngobrolin sama dia masalah ini. Udah be, Ngobrolin ke? ke teman saya. Oke. Saya kasih tahu ke dia. Jadi gini, taktik kita pulang nyampe Jakarta, dibawa pakai mobil polisi. Iya. Biar ketika kita nyampe rumah, abangnya dia datang atau abangnya dia ada di rumah kita, dia tahu kita dibawa sama polisi, bukan kita yang kabur. Iya. Otomatis dia nggak bakalan berani ngoceh, nggak bakalan berani kayak lu ngapain pulang, adek gue gimana di sana. Pasti nggak bakalan berani begitu, karena ada polisi. Iya. Ya kan. Udah sampai di Medan, saya ngehubungin Pekanbaru. Pekanbaru. Saya ditelepon juga sama teman saya. Lu ada masalah apa sih? Teman yang mana nih yang punya bapak polisi? Oh enggak, bukan yang di Jakarta. Oh, Ya. Jadi sempat ada kontak-kontak juga sama teman Jakarta. Teman kecil lah, teman orok gitu. Lu ada masalah apaan sih? Masalah apaan? Lu nggak jadi berangkat emang? Emang nggak jadi? Gue kabur, gue cabut. Iya. Enggak, ini foto lu disebar Sama? sama orang. Dia dapat dari platform apa? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin dia ngambil foto saya di Instagram. Narasinya apa? Bawa kabur uang 25 juta. Saya bilang, coba samperin orangnya, suruh ke rumah gua aja, nggak usah nyari-nyari gua. Saya gituin. Iya, iya.
Enggak, soalnya nyamperinnya ke temen yang jarang nongkrong sama lu. Emang iya? Iya. Jadi ada teman saya orang Senen. Tahu dari mana dia itu teman lu? Saya nggak tahu, makanya saya bingung. Mungkin dari salah satu orang itu ada teman saya juga yang emang udah nggak lama nggak nongkrong, ya kan? Dia dikasih tahu foto, sebar foto saya. Dia bilang saya bawa kabur uang 25 juta. Dia bilang nggak masuk akal ini. Saya punya rekening kan, saya ada mutasi kan di rekening, ya kan. Kalau emang ada uang masuk 25 juta harusnya ada di riwayat transaksi. Saya screenshot gitu saya. Ada nggak duit 25 juta masuk? Transaksi, riwayat transaksi nggak bisa dihapus soalnya. Dia ada tanggal-tanggal gitu. Ini Ya, ada. malingin 25 juta tanggal sekian Oh gitu. enggak. Itu dia bilang bawa kabur aja uang 25 juta. Katanya mau ke sini, cuma nggak jadi. Kabur. Udah ketahuan. Ternyata saya kabur udah ketahuan. Saya bilang ya udah, coba lu temuin aja. Ntar kalau gue udah nyampe Jakarta baru gue temuin. Temuin siapa nih? Teman saya yang di Jakarta ini, sahabat kecil, sahabat saya nih. Saya nemuin orang itu. Ternyata orang itu kenal sama sahabat saya. Intinya terkoneksi semua. Saya bilang, dia bilang, emang ini bocah ada masalah apaan? Setahu gue ini bocah bego. saya dibilang bego sama teman saya, sama teman sahabat saya nih. Dia tuh bocah bego, nggak mungkin nipu orang sampai 25 juta. Karena emang teman saya tahu sikap saya dari kecil. Ya kan, kata dia, lo suruh siapa sih? Ya gue disuruh sama teman gue. Teman lo di mana emang? Yang kerja di sana, yang ngajakin dia kerja juga. Ya iya nggak mau lah, orang dia udah tahu kerjaannya apaan. Ya kan, lo kalau mau nyamperin dia ke rumahnya aja langsung. Kan rumahnya nggak jauh juga dari kita. Tinggal dijorokin juga nyampe, digituin sama sahabat saya. Ya udah ntar dia nungguin lo, ntar dia nemuin lo, kata sahabat ke saya, ke orang yang nyebar foto saya. Nungguin, iya ntar dia bentar lagi nyampe Jakarta, lo tungguin aja. Dan fun fact apa tuh? Yang nyebarin foto saya, keponakannya teman mama saya. Keponakan teman mama saya. Ya mama saya punya teman ya kan. Nah temennya itu punya ponakan, dan ponakannya ini anak yang nyebar foto saya. Tujuannya apa? Ngebantu temennya yang di Kamboja. Oh gitu. Jadi dibayar. Lu nggak masuk akal, gila. Lu nyamperin jaringan ngapain? kok begitu banyak? Luas ya kan. Luas sekali itu jaringan. Iya. Makanya pas udah nyampe di Jakarta, itu saya karantina diri saya sendiri selama 1 minggu. Kosan teman saya. Nggak di rumah berarti? Enggak. Dia telepon, kata orang rumah sih banyak nelponin ke mama saya. Ngancem mama saya buat, ya ibu harus ganti rugi. Saya udah bayarin tiket dia semua. Dia udah tanda tangan kontrak. Kontrak apa? Dia ngebahas masalah kontrak lagi kan. Saya bilang siapa yang tanda tangan? Nyampe aja belum, tanda tangan juga belum. Lihat isi surat kontrak aja belum. Ya kan? Sampai pas akhirnya saya berani, saya mau nemuin orang itu tuh yang nyebar foto saya. Tuh nggak ada di rumahnya. Kemana? Entah, nggak tahu sampai sekarang juga saya nggak tahu kemana itu orang. Kabur ya? Iya. Sampai akhirnya saya ngomong ke orang tuanya dia, orang tuanya teman saya nih yang udah di sana. Saya bilang, sekarang urusannya mau gimana? Saya udah di Jakarta. Kalau emang mau uang ringgit balik saya pulangin. Tapi bersihin nama saya di sini. Ya kan? Karena kalau saya laporkan pun ini bakalan berlapis-lapis Bu, pasal buat anak ibu. Betul, penyebaran nama baik, scam, penerbangan ilegal, bukan penerbangan, maksudnya pekerja ilegal ya kan. Saya gituin ke orang tuanya. Terus responnya gimana? Ya kamu enak kamu di sini. Enggak, saya nggak ngebahas masalah ini ya Bu. Saya di sini karena saya udah tahu kerjaannya apa. Jelasin ke kepala, tukar kepala gitu. Iya, saya jelasin di sini anak ibu mau pulang. Biar saya berangkat biar anak ibu pulang.
sama temannya tuh 2 orang. Makanya dia ngorbanin saya sama 2 teman saya yang mau berangkat pertama. Iya. Ya kan. Saya bilang, nah sekarang kalau ada apa-apa sama saya, dia bisa pulang, ibu mau tanggung jawab. Apalagi salah satu teman saya pun tulang punggung keluarga ibaratnya. Saya gitu ya. Udah akhirnya orang tua juga masih kesal sama saya kan. Kesal. Iya. Karena takut anaknya kenapa-napa. Dan ada satu orang dari Medan ternyata waktu itu yang berangkat juga. Cuma bukan satu daerah dari saya dan saya nggak kenal. Nah, sampai akhirnya anaknya pulang di bulan Desember waktu itu. Iya. Dan yang Ketemu. tukar kepala itu. Tukar kepala. Jadi yang berangkat itu saya nggak tahu. Semoga hidupnya baik-baik aja di sana. Sampai sekarang ada kabar? Nggak tahu. Aduh. Dan selang beberapa tahun, selang kemarin bulan belum lama, katanya ada teman saya pun juga dia udah pulang dari Kamboja. Iya. Gimana Pulang. cara pulangnya? Oh saya nggak tahu. Intinya dia udah pulang, cuma nyerahin uang banyak. Ke orang tuanya. Nyariin uang banyak Iya. Dia dari hasil kerja itu. Iya. Dia bilang emang ini uang buat nikah. Cuma tolong sisanya disimpan. Saya mau berangkat lagi. Oh iya? Iya. Dia berangkat lagi ternyata. Gak ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak ada kabar sama sekali. Di kontak gak bisa, di telepon gak bisa semua, gak ada. Ih kok bisa? Oh nggak tahu. Sampai akhirnya nggak tahu. Jadi uang itu dipakai sama orang tuanya buat bayar polisi. Bayar polisi Iya. supaya Nyari anaknya biar ketemu. nyari anaknya biar ketemu. Dan anaknya ketemu di bandara. Ketemu akhirnya. Ketemu tapi udah nggak ada nyawanya. Astaga. Udah nggak ada nyawanya. Bandara mana? Saya nggak tahu bandara mana. Intinya saya dapat cerita dari teman saya. Orang tuanya juga kan emang kenal, satu angkatan sama saya sekolahnya. Iya. Dia bilang dia udah nggak ada nyawanya, udah meninggal. Meninggalnya kenapa? Ada bekas-bekas nggak? Ada organ-organ udah nggak ada. Astaga. Ini benar berarti? Bener. Dijual? Iya. Wah saya kaget denger. Gila loh, si ini serius. Iya serius. Lu anjing gak masuk akal, gila. Lo beruntung dah lo cabut dong. Iya. Cabut pun juga karena kesengajaan gua. Saya bilang gitu. Kesengajaan? Iya saya kabur dari waktu itu. Kan emang udah ada banyak yang tahu kan. Ya. Ya kan? Saya bilang teman-teman lingkungan saya doang. Udah banyak yang tahu saya kabur dari situ. Lo untung lo cabut. Kalau enggak mungkin lo udah nggak di sini. Dia bilang gitu. Lo udah nggak ada. Ini nongkrong sama kita orang lo nggak ada di sini. Soalnya dia bener-bener udah nggak ada organnya sama sekali. Astaga. Gila. Kacau. Dan nggak tahu sampai sekarang mungkin saya masih dicari sama orang-orang itu ya. Kalau orang yang dari Kamboja kemarin pulang, saya udah ketemu. Saya udah obrolin baik-baik. Yang nyari antek-antek. Yang nyari antek-antek bisa jadi. Karena yang dirugikan perusahaan dia. Bisa agen ini kan dapat duit banyak tuh. Cari-cari kepala kan? Iya. Cari-cari yang mau kerja. Iya. Saya bilang, makanya saya bilang ke maaf, mantan saya pun dulu Mantan? suaminya mau berangkat. Suaminya mau iya. berangkat. Mantan pacar? Mantan pacar yang udah nikah kan. Udah nikah sama orang. Iya. Suaminya mau berangkat ke sana. Mau berangkat ke sana. Saya bilang Lalu? nggak usah. Jangan, kalau bisa mending jangan. Lo udah punya anak, kasihan anak lo. Ini lu udah tahu berarti ini. Udah tahu. Itu kita kontak-kontak kan di Medan. Dia bilang suami gue mau berangkat. Jangan berangkat, kasihan. Anak lo kasihan. Astaga. Udah mending cari kerja yang halal aja, gaji dikit di Indonesia udah nggak Iya. apa-apa. Kerja halal aja. Ada yang rekrut. Iya. Dia bilang nggak usah. Udah bilang ke laki lo nggak usah. Gua aja kabur, masa laki lo mau berangkat. Oke. Udah situ sampai akhirnya saya juga udah nikah sekarang kan. Ya saya udah nikah. Dan kasus itu pun saya nggak tahu, mungkin kalau saya ke Medan ketemu orang-orang Medan daerah sana, mungkin saya ketangkep. Muka lu udah di mana? Iya muka saya udah di mana-mana masalahnya. Ini nih yang ngerjain scammer ini.
yang merugikan kita semua. Mungkin itu totalin kali 25 juta kan itu. Bisa jadi buat tiket Sama pesawat. fee-nya dia juga. Hotel bisa jadi. Hotel sih. waktu kan mahal. Mahal kayaknya. Emang hotelnya bagus sih, hotel bandara. Iya mahal itu. Dia kerja sama bandara itu mahal. Bagus kok fasilitasnya juga. Sekarang kalau kerja sama bandar pihak imigrasi, ada antek-antek juga di situ. Di mana-mana ada. Benar-benar dikejar-kejar sama antek-anteknya waktu itu. Dia pakai alat, berarti ada teknologinya dia ngelacak-ngacak orang. Bisa gitu. jadi. Iya. Pasti ada, Om. Pasti ada dari. Jadi mungkin ya. Iya. Di satu perusahaan itu dia mungkin punya salah satu tim IT yang ngerti buat ngelacak Pasti. IP ya kan. Pasti. Soalnya setahu saya juga dulu kan dilacak lewat IP. Iya, GPS hidup aja orang bisa tahu kita di mana. GPS hidup tahu. Karena di HP ini kan ada IP addressnya, ada Iya. apa namanya itu? Kode apa namanya itu ya? Akan tahu kode apa sih? Pokoknya ada Iya. setiap handphone itu device itu laptop apa segala itu ada Iya, kodenya. ada. Iya, dan itu bisa dilacak itu. Bisa. Makanya jadi legal kan? Iya. Saya beli iPhone di luar negeri tuh. Terus nyampe saya bayar tuh. Iya. Email. Nah, Email. email itu. Iya. Jadi tahu ya HP-nya di mana. Oke. Tahu ini. Makanya hati-hati ya. Saya ingetin aja buat mungkin teman-teman juga ya Iya. yang nonton, kalau bisa ada wifi gratis di wifi umum lah. Iya. Yang gratis, tolong Bluetooth-nya jadi nyalain. Jangan dinyalain. Bluetooth terus GPS jangan dinyalain. Kalau pakai ini pakai apa sih namanya itu? VPN? VPN mungkin bisa. Karena VPN kan dia lewatnya nggak satu pintu doang. Banyak kan bisa pakai VPN luar negeri. Iya. Jadi mending pakai VPN pun aman sebenarnya. Gue mau nanya, kenapa dari zaman dulu ya sampai sekarang tuh masih banyak ya yang diberangkatin ke saya kayak TKI, TKW ilegal itu banyak juga. Banyak. Ini kan termasuk ilegal juga tapi dalam konteks ke Kamboja. Iya. Kenapa subur sekali? Karena janji omong-omongnya sih yang ngejanjiin tuh gajinya mereka. Jual harapan. Jual harapan. Gajinya besar. Gajinya besar. Sebenarnya kalau dibilang gaji besar sih enggak ya. Gaji totalan di Indonesia masih gede di Indonesia. Kalau gaji pokok ya. Saya waktu itu saya juga ditawarin gaji $200 Di sana. Iya. Saya ditawarin gaji $200. Cuman dia bilang ada bonusnya yang gede. Bahkan lo bisa nyentuh 1.000 sampai $5.000. Bonusnya yang besar. Iya. Oh saya bilang $200 di sini 3 juta kan. Kalau kita dapat bonus sampai $5.000 itu udah berapa? 10 juta. Oke. Analisis lu tajam. Oke. Sekarang saya mau nanya, apa yang membuat penyelenggara perusahaan scam yang di Kamboja ini mulus sekali? Dengan satu memang ada antek-antek, apalagi? Kita mungkin dari belajar dulu kali ya di Soekarno kita emang gak bisa berangkat karena petugas imigrasi di sana ketat. Ya kan? Di sana ketat banget petugas imigrasi. Tapi ada yang oknum, ada yang enggak di sana. Ya bisa jadi. Kan yang tadi Mas gagal berangkat karena ada yang benar kali. Ada yang benar. Oh. Itu sama orang yang benar selama. Saya masih ingat ke petugas imigrasinya juga Ada VIP line juga dengar-dengar. autogate. Iya itu kayaknya. Iya autogate. Jadi kalau autogate itu kita benar-benar gak usah diwawancara lagi sama petugas. Oh. Kita cuma scan tiket, scan paspor sama tiket kalau nggak salah. Terus muka kita di scan, ya udah kita bisa masuk. Lalu lalang bebas sendiri. Iya, ya bisa jadi itu. Iya. Jadi mungkin kebanyakan orang bisa lewat situ. Kayak orang banyak yang bisa terbang ke Kamboja ya. Iya. Cuma emang ditransitin lewat Malaysia. Oke. Karena di Indonesia setahu saya ke Kamboja nggak bisa. Langsung nggak bisa. Nggak bisa. Harus ke Malaysia dulu. Harus ke Malaysia dulu. Karena dari Malaysia ke Kamboja dekat. Oke, terakhir. Apa pesan-pesan lo buat teman-teman yang saat ini mungkin ada WA nih, ada yang nawarin kerja nih luar nih sebagai kerja koki nih. Tapi gue gak ada bekal koki. Gini aja saran saya, kayak coba diverifikasi lagi kerjaannya, coba tanya lagi yang lebih jelas detailnya kerjanya di mana. Kalau yang benar itu gimana?
Kalau yang benar menurut saya sih harus ada visa kerjanya Visa yang utama kerja. ya kan. Visa kerjanya kerja di mana kalau pasti bakal diwawancara juga. Terus ada penyalurnya juga ya. Ada penyalurnya juga, ada agensinya Resmi ya? juga pasti. Dan buat penyalur biasanya yang resmi pun ada di internet, kita cari. Udah zaman teknologi kok. Iya. Ya kan? Cuma kalau mau ngerjain perusahaan scam, ikutin saya aja. Ngeri ini. Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Iya, sama-sama. Oke, udah selesai kita. Let's close.